Halo guys, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini guys, aku mau ngebahas tentang yang lagi viral di media sosial, bahkan di dunia ini ya guys, antara Hamas dan juga Israel. Ini juga pernah yang disampaikan oleh Ustadz yang berkomentar mengenai Palestina Israel ini guys. Ini dia yang pernah dibahas. Dan ini juga guys, di sini kita lihat pendapat para ustadz ataupun masyarakat mengenai hal-hal ini. Gimana pendapat mereka? Di sini sama-sama kita react ya guys. Sebelumnya aku mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah dan yang kurang tepat yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Terus langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Oh, warga Turki beramai-ramai pasang stiker dan boykot produk mendukung Israel. Oh, yang mendukung Israel ya. Pada 22 Oktober 2023 kemarin guys. Terus kalau di negara-negara lain selain Turki ada nggak guys? Di negara kita? Kalau kita lihat di media sosial banyak juga ya warga negara Indonesia yang bereaksi hal seperti ini. Tapi bukan bereaksi ini ya, menempelkan stiker, enggak. Tapi dengan tidak membeli produknya. Kita doakan guys agar saudara-saudari kita yang di Palestina semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya agar Palestina diberikan Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Itu yang kita harapkan semua guys. Dan di video kali ini juga kita ngebahas tentang yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini Ustadz favorit ya guys. Dia mengatakan di sini orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat videonya. Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Bentar, Yahudi pesek katanya guys. Yahudi itu mancung, Mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, Iya. nampak jelaslah orang yang pro-pro Yahudi. Oh, nampak jelas orang yang pro Yahudi. Terus Yang selama ini masih sembunyi-sembunyi, sekarang dengan jelas dan lantangnya berkata, apa masalah kita dengan Yahudi? Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang Buya Ar-Razi yang menanggapi soal Palestina. Iya, ini Ya Allah, kemarin. ya Rob, tolong dong teman-teman, jangan tutup mata sebelah mata kita tentang apa yang terjadi di Palestina dan perjuangan mereka. Iya. Cukup media saja yang menutup mata sebelahnya. Nih teman-teman, saya hanya menjawab kekeliruan Buya Ar-Razi soal Palestina. Mengenai Buya Ar-Razi, wallahul azim, beliau itu ada di atas kepala saya. Saya menghormati beliau karena beberapa pendapat yang ana setuju dari beliau. Tapi kepahitan ini wajib saya sampaikan. Saya juga kecewa begitu mendengar dari lisan beliau tentang pemahaman beliau tentang Palestina. Nah, beliau katakan 7 kali ke Israel. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Kalau ditanya tentang siapa para asatis yang lebih paham tentang Palestina, ya Ustaz Hussein orangnya. Sebab beliau adalah sudah beberapa tahun tinggal di sana. Dan alhamdulillah beliau walaupun beberapa kali ada serangan dari bintang berkaki 6 warna biru yakni Israel, beliau masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sudah Allah takdirkan beliau itu untuk selamat, dan beliau itu diamanahkan memberikan informasi yang valid tentang Palestina. Iya. Jadi teman-teman, kita kembali ke pembahasan tadi. Kalimat Buya Ar-Razi tentang beliau 7 kali datang ke negara bintang kaki 6 biru. Pertama saya luruskan, itu bukan wilayah tanah bintang kaki 6 biru.
Akan tetapi sebenarnya itu adalah wilayah Palestina. Iya. Yang kedua, beliau menyebut ada seorang ustaz, tokoh terkenal yang galang donasi sampai 30 miliar dikarenakan tidak melalui pemerintahan. Hal itu sebenarnya bisa diperkarakan. Sebab sebenarnya dia telah mengirim dana bukan ke Palestina tapi kepada teroris. Ini juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein Gaza bahwasanya itu adalah fitnah. Ginilah, bilang sama kalian. Pernah enggak kalian dengar kisah negeri Konoha yang dikirim uang sekian miliar, target pemberian sembako atau uang kita bilanglah 1 juta per orang kepada rakyat. Ternyata yang sampai hanya mie bungkus. Udah itu aja teman-teman pelajarannya. Ya walaupun tidak semuanya seperti itu. Iya. Jadi intinya saya menghormati Buya Ar-Razi, tapi maafin banget. Saya tidak setuju dengan pendapat beliau tentang soal ini Palestina. Ingat kata Nabi, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Maafin teman-teman, bukan berarti saya mengatakan beliau sesat. Maaf banget. Tapi saya hanya menyampaikan, mari sama kita lebih berhati-hati lagi. Saya juga bukanlah orang yang soleh, ya, hanya orang yang berusaha saja. Masih banyak kekhilafan dan kesalahan yang masih Allah tutupin aib-aib kita. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya, bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riyad Bajri. Oh ini. Hei teman-teman, hati-hati dengan fitnahan yang disampaikan oleh Al-Majnun Riyad Bajri. Orang-orang yang sekolam dengan dia ini bisa jadi termasuk kolamnya bintang berkaki 6 warna biru sekolam atau Israel. Dan dengerin teman-teman, kalian yang gampang banget termakan cakap orang ini lalu langsung mengambil mentah-mentah apa yang dia cakapkan, kemudian menilai ternyata benar bahwa harusnya orang Palestina itu harusnya hijrah aja. Ya urusan Al-Aqsa biar urusan Allah, jadi nggak usah dibela-bela. Hei teman-teman, itu semua adalah fitnah. Jangan langsung dia ambil dan menilai dengan pemikiran itu. Ingat, Islam itu seperti satu tubuh. Maka kalau tangan kita sakit, maka otomatis juga kaki, tangan dan sebagainya itu merasakan hal yang sama. Lagi pula untuk membela Palestina, kita nggak hanya harus menjadi muslim saja. Cukup kita jadi manusia untuk saling peduli kepada orang lain. Jadi membela Palestina, kita apalagi muslim, kita muslim, wajib kita membela Palestina. Jadi teman-teman, menjelang turunnya Dajjal ini, kita memang harus selalu senantiasa berhati-hati. Kenapa? Kalau fitnah dari Al-Majnun Riyad Bajri aja langsung kemakan, bagaimana dengan fitnah Dajjal? Karena kata Nabi SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk yang sejak Nabi Adam dilahirkan hingga terjadinya kiamat, fitnahnya yang lebih besar melainkan yaitu fitnahnya Dajjal la'natullah alaih. Ya Allah. Maka teman-teman, jadilah orang yang smart people. Barakallahu fikum. Dalam video ini saya ingin memberikan komentar dari sudut pandang pribadi terhadap 2 tokoh ulama di Indonesia terkait pernyataan mereka tentang Palestina. Yang pertama, seorang ulama, Buya Ar-Razi Hashim. Dan saya akui beliau memang alim, muttali', mufakkir, tidak sembarangan dalam menyampaikan nasihat. Dan banyak lagi keunggulan-keunggulan beliau yang membuat saya kagum dengan kecerdasannya. Namun, baru-baru ini viral pernyataan beliau tentang sikapnya terhadap Hamas. Beliau dengan tegas menyatakan, saya membela Palestina tapi tidak dengan Hamas. Sebab, kata beliau, Hamas ini punya pandangan ekstrim, menganggap siapapun yang berdamai dengan Israel adalah antek Israel dan boleh dibunuh. Termasuk mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat yang melobi perdamaian dengan Israel. Meskipun muslim, dia dianggap antek Israel dan halal untuk dibunuh. Dan juga beberapa alasan lain yang kemudian dari sumber yang lain, pernyataan-pernyataan tersebut dibantah oleh Akhi Muhammad Hussein, seorang aktivis Indonesia yang terjun langsung di Gaza. Dan menurut saya pribadi, ingat ini pendapat pribadi saya ya, bukan untuk diikuti apalagi dijadikan fatwa. Di tengah konflik panjang tak berkesudahan ini, negara-negara Arab bungkam, pemimpin-pemimpin dunia bungkam, media-media besar dunia pun bungkam. Gak ada yang memberikan perlawanan langsung kepada Zionis Yahudi selain pejuang-pejuang militan yang salah satunya adalah Hamas. Maka mau gak mau, untuk saat ini saya harus memihak kepada Hamas. Terlepas mereka siapa, gerakan jihadnya bagaimana, yang jelas untuk saat ini ya, saat gak ada yang memberikan perlawanan sengit kepada Zionis Yahudi selain Hamas dan beberapa kelompok pejuang lainnya, maka saya harus memberikan dukungan kepada mereka. Kenapa? Sebab musuhnya musuhku adalah temanku. Sekali lagi, musuhnya musuhku adalah temanku.
musuhku adalah Zionis Yahudi, dan musuh Zionis Yahudi adalah Hamas. Maka musuhnya musuhku adalah temanku, Hamas adalah temanku. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Buya Ar-Razi, dalam hal ini saya tidak sependapat dengan pernyataan beliau yang mengatakan membela Palestina tapi tidak dengan Hamas. Namun, saya katakan, saya membela Palestina juga membela semua yang memberikan perlawanan kepada Zionis Yahudi, termasuk Hamas. Dan tokoh kedua yang ingin saya komentari bernama Ustadz Riyad Bajrei. Entah siapa beliau, saya tidak terlalu paham. Saya juga tidak ngikuti ceramah beliau. Saya juga nggak kenal. Terlepas beliau dari kelompok Islam yang mana, saya bukan sedang mau mengomentari kelompoknya, tapi yang mau saya komentari adalah beliaunya, Ustadz Riyad Bajrei-nya, yang mana beliau berstatement kurang lebih, untuk apa Palestina melakukan perlawanan? Lebih baik orang Palestina itu hijrah aja, pindah dari Palestina. Seolah-olah beliau ingin bilang ke orang-orang Palestina, udah, serahin aja rumah lu sama rampok, lu nyari rumah lain aja. Itu yang pertama. Ada lagi pernyataan beliau yang lain, mengatakan bahwa Hamas adalah buatan Israel, makanya Hamas nggak hancur-hancur. Untuk tokoh kedua ini, Ustadz Bajrei ini, saya udah nggak bisa berword-word lagi, nggak habis fikri karena statementnya di luar Nurul. Untuk tokoh kedua ini, saya persilahkan kepada kalian untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa tetap pakai adab. Iya. Boleh teman-teman berikan komentar Anda di kolom komentar. Sebenarnya dari kedua ustadz ini aku nggak kenal ya guys. Yang dikomentari pertama Ustadz Ar-Razi katanya ya, sebenarnya sebelumnya aku belum kenal karena ada permasalahan ini, jadinya aku lihat komentar dari para orang Indonesia, bahkan Ustadz juga ya, yang mereka menilai ataupun menyanggah ya, ataupun mereka membuat stage lah mengenai ini. Jadi oh ini ternyata Ustadz dalam pikiranku guys. Dan juga ini yang terakhir Ustadz apa sih namanya, itu yang terakhir Ustadz apa sih namanya guys, juga nggak kenal itu Ustadz berasal dari mana gitu. Kedua Ustadz ini yang menyampaikan pendapat mereka tentang Hamas, Palestina, tentang Israel ini, kedua Ustadz ini aku nggak seberapa kenal guys, karena yang kenalnya itu cuman Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya gitu. Jadi ini kalau ustadz-ustadz seperti ini aku kurang kenal sih guys ya. Kalian memiliki pendapat ataupun komentar boleh tulis di kolom komentar ya, tapi sesuai yang disampaikan saudara kita ini dengan adab, agar tidak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di media sosial antara sesama kita di sini. Boleh sih menasihati orang asal dengan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Oke guys, silahkan berikan komentar ataupun argumentasi Anda di kolom komentar. Saya tunggu ya guys. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.